Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan hari ini, saya akan melanjutkan materi terkait dengan pengelolaan atas tanah. Ya, jadi materi yang sudah kalian terima di pertemuan sebelumnya adalah atas tanah yang bersifat tetap, sementara, dan juga atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan satu varian baru, gitu ya. Bukan baru, satu varian lain dari hukum agraria terkait dengan hak pengelolaan. Jadi ada pendapat yang menyebutkan bahwa hak pengelolaan ini bukan merupakan hak atas tanah, tapi ada juga literatur yang menyebutkan bahwa hak pengelolaan ini hak atas tanah, gitu, karena dapat melahirkan hak atas tanah. Gitu. Jadi kita bahas di pertemuan pagi ini. Untuk dasar hukumnya terkait dengan hak pengelolaan ini berawal dari ketentuan pasal 2 ayat 4 UPA. Di situ mungkin teman-teman masih ingat ya, pasal 2 itu bicara mengenai hak menguasai negara atas tanah. Di situ di pasal 2 ayat 4-nya disebutkan bahwa sebagian hak menguasai dari negara itu dapat dilimpahkan kepada daerah swatantara dan juga masyarakat hukum adat, ya. Nah, kemudian di dalam penjelasan umum UPA angka 2 nomor 2 itu juga disinggung sedikit pengelolaan, tapi bukan dalam arti hak pengelolaan, ya. Kemudian kapan hak pengelolaan ini muncul? Sebenarnya pertama kali muncul itu dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 65. Dia lahirnya bukan dari undang-undang, tapi dia lahirnya dari peraturan menteri, gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat di dalam peraturan sebelumnya itu kan hak atas tanah dapat dibagi menjadi tiga. Satu adalah hak atas tanah bersifat tetap, yaitu hak atas tanah yang sudah jelas, gitu ya, di dalam pasal 16 itu sepanjang undang-undangnya tidak dilakukan perubahan, maka atas itu tetap eksis, gitu ya. Jadi hak milik, hak berusaha, guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa, gitu ya. Kemudian ada hak atas tanah yang bersifat sementara yang dengan sudah saya sampaikan itu adalah hak atas tanah yang memiliki unsur pemerasan di dalamnya, sehingga pemerintah itu mengurangi atau menekan tingkat pemerasannya karena itu sudah tanda kutip yang mendarah daging di masyarakat, gitu ya. Ada 4 jenis di pasal 53 itu. Ada hak gadai, hak sewa tanah pertanian, perjanjian bagi hasil, dan juga hak menopang. Nah, ada satu lagi yaitu hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang. Jadi pemerintah memprediksi mungkin suatu saat nanti akan ada suatu hak atas tanah baru di luar apa yang disebutkan di pasal 16. Tapi syaratnya di pasal 16 disebutkan harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, kalau kalian baca di pasal 16, andai kata ada suatu atas tanah yang lahir bukan dari undang-undang, ya, atau dia mirip sebagai atas tanah tapi tidak dari undang-undang, mungkin peraturan di bawahnya, maka bisa disimpulkan bahwa itu bukan merupakan hak atas tanah yang baru, gitu ya. Nah, untuk hak pengelolaan ini itu memang di dalam UPA tidak disebutkan, gitu ya. Dia munculnya baru ada di Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 65. Berarti peraturan ini muncul setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria 5 Tahun 60, ya. Untuk peraturan lainnya hampir sama ya, kayak PP 2497 terkait dengan pendaftaran tanah, termasuk perkembangannya di PP nomor 18 tahun 2021 terkait dengan hak pengelolaan atas tanah dan satuan rumah susun. Itu ya. Hmm, untuk materi perkuliahannya bisa kalian lihat di dalam bab 3 ya, buku ini. Bisa sambil dibaca-baca, mungkin ada hal yang kurang yang saya sampaikan di pertemuan ini, silakan kalian baca aja di bab 3 ya. Nah, ini hierarki penguasaan tanah Indonesia yang sudah saya sampaikan sebelum ujian tengah semester ya. Jadi ada 4 hierarki hak penguasaan tanah Indonesia yang berawal dari pasal 1 yaitu hak bangsa Indonesia atas tanah. Kemudian ada hak menguasai negara atas tanah. Yang ketiga adalah hak wilayah dan keempat adalah hak perorangan, gitu ya. Nah, di mana letaknya hak pengelolaan, gitu ya. Jadi sebenarnya dia masuk sebagai poin 4 hak atas tanah atau dia masuk sebagai hak menguasai negara atas tanah. Jadi yang jadi pertanyaan besar yang harus kita jawab di pertemuan hari ini. Nah, ini di pasal 2 ayat 4 disebutkan bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas yang dimasukkan di pasal 2 itu ya, itu kan ada 3 kewenangan yang disebutkan di pasal 2 ayat 2, walaupun ada perkembangannya ya di putusan MK itu ada sebenarnya bukan 3 tapi ada 5 gitu ya. Kita batasin aja di pasal 2 ayat 2 itu ada 3 gitu ya. Pelaksananya dapat dikuasakan kepada daerah swatantara. Daerah swatantara ini kalau kalian baca di beberapa literatur
daerah yang punya otonomi sendiri, jadi bisa disebut sebagai daerah swasta, dan masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan pemerintah. Jadi di sini yang dialihkan atau pelimpahan kewenangan itu disebutkan hanya sebagian, gitu ya, sebagian dari apa yang disebutkan di pasal 2 itu, tidak seluruhnya. Cuma memang tidak jelas di sini yang dialihkan itu yang mana, karena di situ ada 3 kewenangan, apakah kewenangan yang pertama, kewenangan kedua, atau kewenangan yang ketiga, atau kombinasi, gitu ya. Karena sebagian gitu ya. Jadi kewenangan 1 sama 2, atau 2 sama 3, atau 1 sama 3, itu tidak jelas. Nah, ini yang disebutkan di dalam ketentuan pasal 2 ayat 2. Jadi, yang mana yang dialihkan kepada pemegang hak pengelolaan di sini itu yang tidak jelas, gitu ya. Jadi bisa 1 saja, bisa 2 saja, bisa 3 saja, atau kombinasi yang disebutkan, gitu ya. Nah, kewenangan ini itu sebenarnya kembali ke dalam apa yang dimaksudkan di dalam ketentuan pasal 2, gitu ya. Jadi kewenangan hak penguasaan negara itu kan memang dikuasai oleh pemerintah pusat, gitu ya. Kalau dalam hal ini kan berarti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, gitu ya. Cuma kewenangan hak penguasaan negara ini kan memang dapat diperbantukan, gitu ya, dengan tugas pembantuan kepada daerah swatantara dan juga masyarakat konkret sebagaimana disebutkan di pasal 2 ayat 4, gitu ya. Nah, yang jadi menarik itu adalah sebenarnya munculnya kapan sih hak pengelolaan ini? Karena di dalam UPA kan nggak ada, tapi kok tiba-tiba di peraturan itu muncul, gitu ya. Jadi sebenarnya ada penguasaan tanah ini sebelum berlakunya UPA. Gitu ya. Jadi ada istilah yang namanya hak penguasaan atau beheersrecht, gitu ya. Jadi hak penguasaan ini itu muncul sebelum adanya ketentuan UPA. Lebih tepatnya pada saat Indonesia baru merdeka karena carut marutnya penguasaan tanah, gitu ya. Ada tanah-tanah yang ini eh, wilayah saya, ini wilayah saya. Jadi ada misalnya katakanlah di Jawa Timur ada ini Sidoarjo, ini Surabaya, ini Gresik dan seterusnya, gitu ya. Nah, hak penguasaan ini itu dapat diberikan kepada kementerian atau jawatan atau daerah swasta, ya, tergantung dengan penggunaannya. Nah, karena carut marutnya penguasaan tanah tadi, itu dari PP 8 tahun 53 ini ya, kalian baca di dalam PP 8 tahun 53, muncullah Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 65 yang mengatur terkait dengan konversi atau penyesuaian hak ya, konversi convert gitu ya, di penyesuaian hak penguasaan yang tadi, yang berislah ini, yang sudah dikuasai oleh daerah kementerian, jawatan atau daerah swatantra, itu harus dilakukan konversi, gitu ya. Ya, konversi ini diikuti dengan pendaftaran tanah pastinya, gitu ya. Nah, hak penguasaan atas tanah kalau atau bersih tadi, kalau itu tujuannya digunakan untuk kepentingannya instansi itu sendiri, gitu ya. Karena ini kan kalau dilihat dari hak penguasaan kan coba lihat di subjek, subjeknya kan cuma terbatas sama kementerian, jawatan atau daerah swatantra. Jadi hak penguasaan ini tidak dapat dikuasai oleh subjek hukum privat, tapi subjek hukum publik, gitu ya. Nah, hak penguasaan ini kalau semisal itu digunakan untuk kepentingan dinasnya, gitu ya, maka hak penguasaan tadi di dalam PP 8 tahun 53 dikonversi menjadi hak pakai. Nah, di pertemuan sebelumnya saya jelaskan ya hak pakai. Hak pakai itu kan ada dua, hak pakai privat dan hak pakai publik, atau dalam peraturan pemerintah yang baru itu 18 tahun 2021 disebutkan hak yang selama dipergunakan dan hak pakai yang berjangka waktu. Nah, hak pakai yang dimaksud di sini adalah hak pakai yang selama dipergunakan atau hak pakai publik yang tidak ada jangka waktunya. Dia hanya punya hak untuk menggunakan tanah tersebut. Jadi karena subjeknya adalah hak subjek hukum publik, ya pasti hak pakainya adalah hak pakai yang publik, gitu ya, gampangannya. Nah, kalau semisal hak penguasaan tadi itu selain digunakan untuk kepentingan dinasnya juga akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, ya entah itu menggunakan perjanjian BOT, ya BOT itu Build Operation Transfer, atau kalau di dalam peraturan pemerintah punya bangun guna serah atau bangun serah guna, tergantung perjanjiannya, gitu ya. Maka hak penguasaan tadi dikonversi menjadi hak pengelolaan. Nah, baru muncul di sini istilah hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini bisa digunakan untuk kepentingannya dinas sendiri, dan juga dia bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak swasta untuk
menggunakan tanah tersebut gitu ya. Misalnya kayak kasih contoh misalnya di Surabaya ini kalian tahu Darmo Trade Center nggak ya? Darmo Trade Center yang di Wonokromo itu kan sebenarnya tanahnya tanah hak pengelolaan. Jadi sebagian itu adalah tanah eh, pasar ya. Saya lupa lah. Lantai 1, 2, 3 mungkin ya itu pasar. Di atasnya itu swasta gitu ya. Jadi sebenarnya tanahnya itu gedungnya itu dibangun oleh swasta, tapi dia menggunakan perjanjian bangun serah mungkin. Jadi dalam jangka waktu tentu nanti bangunannya dimiliki oleh pemerintah daerah gitu ya. Itu berdiri di atas tanah hak pengelolaan. Jadi bukan hak pakai ya. PD Pasar Surya memang punya hak atas sana ya, tapi kan dia dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jadi mallnya itu punya swasta, pasarnya tetap punya PD Pasar Surya, gitu ya. Itu salah satu contoh untuk pengelolaan terkait dengan hak pengelolaan. Peruntukannya apa saja? Bisa macam-macam. Kan mau bikin pusat pembelanjaan juga bisa, dibikin lapangan juga bisa, dibikin hotel juga nggak masalah. Gitu. Tergantung perjanjiannya. Jadi perjanjian antara pemegang hak pengelolaan dengan pihak ketiga. Jadi hak penguasaan tadi itu opsinya cuma dua untuk dilakukan konversi. Satu hak pakai, dua hak pengelolaan, tergantung peruntukannya. Gitu ya. Nah, di samping dilakukan konversi tadi, itu ada kewajiban untuk melakukan pendaftaran. Jadi setelah dilakukan konversi, itu diikuti dengan pendaftaran hak yang mana dengan adanya pendaftaran itu kan akan melahirkan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Jadi pada saat dikonversi otomatis orang yang disebutkan dalam sertifikat itu bisa memiliki kewenangan-kewenangan yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan, gitu ya. Jadi dengan adanya pendaftaran tanah ini, ya muncullah sertifikat atas tanah. Munculnya sertifikat ini menandakan lahirnya kewenangan-kewenangan yang disebutkan di dalam ketentuan UPA, gitu ya. Nah, dengan demikian hak pengelolaan itu kalau kalian dari tadi dengarkan saya gitu, hak pengelolaan ini bukan lahir dari undang-undang, tetapi dia lahirnya berasal dari peraturan pemerintah. Ya, kalau kalian di dalam eh, undang-undang tentang pembentukan peraturan undang-undangan itu ya, kan nomor satu kan konstitusi, dua tap MPR, tiga undang-undang apa Perpu, terus PP, terus per bawah. Nah itu peraturan itu nggak muncul, adanya itu di bawah sendiri di penjelasan malah itu peraturan menteri itu ya. Nah kalau mau dikaitkan dengan ketentuan pasal 16 di dalam pasal 16 UPA, maka secara sederhana itu bisa disimpulkan bahwa hak pengelola ini bukan lahir dari undang-undang dan dia tidak dapat disebut sebagai hak atas tanah yang baru karena dia munculnya bukan dari undang-undang, gitu ya, tapi dari peraturan menteri. Nah, apa itu hak pengelolaan, gitu ya? Kalau teman-teman lihat di dalam PP nomor 496 ya, walaupun nggak berlaku ya, ini cuma saya ngambil definisinya aja, termasuk di dalam PP nomor 18 tahun 2021, hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksananya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya. Dari definisi ini aja sudah kelihatan bahwa ini bukan hak atas tanah, tapi ini adalah bagian dari hak menguasai negara atas tanah, gitu ya. Kemudian di PP nomor 36 tahun 97, ini PP-nya terkait dengan biaya perolehan BPPHTP, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ya, kalau nggak salah. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah kewenangan pelaksana tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Jadi sebenarnya tidak jauh beda definisinya, cuma ditambahkan kewenangan apa saja yang muncul di dalam atau pemegang dari hak pengelolaan di tadi. Nah ini ya, jadi kalau ini kayaknya kalian sudah pernah lihat slide ini, itu kan hak atas tanah yang bersifat tetap itu ini ya, yang pertama ini di pasal 16 sebenarnya. Kemudian hak atas tanah bersifat sementara itu ada 4. Yang ini sampai sekarang ya belum ada jenisnya karena tidak ada suatu atas tanah baru yang dituangkan dalam bentuk undang-undang gitu ya. Nah, dari beberapa literatur atau doktrin itu juga bervariasi ya, menyebutkan hak pengelolaan ini merupakan hak atas atau bukan. Kalau kalian baca di bukunya Budi Harsono, hak pengelolaan itu merupakan gantilan. Gantilan itu kayak eh, cuilan ya, cuilan dari hak menguasai negara atas tanah. Jadi bagian kecil saja dari
hak menguasai negara atas tanah, ya. Nah, di bukunya Maria Sumarjono itu juga sama, HPL itu merupakan hak menguasai negara atas tanah, gitu ya. Jadi masih dalam lingkup ini adalah hak menguasai negara atas tanah. Tapi kalau kalian baca di bukunya Palindungan dan juga Effendi Prangin, hak penguasaan itu merupakan hak atas tanah. Gitu ya. Jadi apakah mana yang harus diikutin gitu ya? Semua punya argumentasi hukum sendiri, kalian bisa ngikut yang mana saja tergantung. Kalau saya sendiri ya kembali ke pasal 16 saja, bahwa kalau misalnya di atas tanah yang baru, seharusnya kan harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Ini kan bukan dari undang-undang, tapi peraturan. Sehingga saya sendiri pribadi menyimpulkan bahwa ini bukan merupakan hak atas tanah, tapi bagian dari hak menguasai negara atas tanah, gitu ya. Sesuai dengan definisi yang disebutkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, untuk subjek hak pengelolaannya, ini ada perkembangan di dalam PP nomor 18 tahun 2021. Kalau dulu itu hanya dikuasai oleh subjek hukum apa ini namanya publik saja, tapi perkembangannya hak pengelolaan ini juga bisa dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Jadi ya, ini sebenarnya kalau mau dikaitkan itu sinkron dengan apa yang disebutkan di pasal 4. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi yang bisa menjadi pemegang HPL itu adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan BUMN, BUMD, BUMN, BUMD, Badan Bank Tanah ya. Ini Bank Tanah juga bisa dibilang ini sebenarnya sudah lama ya, cuma baru muncul aja gitu ya, baru rame lah gitu ya. Kemudian badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Jadi warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, orang asing, badan hukum asing itu tidak dapat menjadi subjek dari hak pengelolaan, karena kembali lagi hak pengelolaan ini merupakan eh, bagian dari hak menguasai negara atas tanah gitu ya. Atau secara sederhana kalau kalian sudah ikutin perkuliahan saya sebelumnya itu kan berarti pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu hanya dapat menguasai dua jenis hak atas tanah gitu ya, dua jenis ya. Satu itu adalah hak pakai yang publik. Yang kedua adalah HPL. Dua ini aja. Nggak bisa misalnya pemerintah daerah itu diberikan hak milik, nggak bisa. Atau pemerintah daerah diberikan hak guna usaha misalnya, nggak bisa. Gitu ya. Karena opsinya cuma dua, dia hak pakai atau hak pengelolaan. Kembali ke sebenarnya ke peraturan Menteri Agraria 9 tahun 65. Nah, kapan terjadinya hak pengelolaan? Kalau kalian lihat di dalam apa penjelasan tadi yang saya jelaskan, yang pertama berasal dari konversi. Maksudnya tadi adalah yang awalnya adalah hak penguasaan tadi itu dikonversi menjadi hak pengelolaan. Nah, atau misalnya ada instansi yang membutuhkan tanah ya permohonan awal gitu atau dengan cara pemberian hak. Jadi misalnya saya adalah instansi atau badan hukum milik daerah misalnya baru baru terbentuk gitu ya, baru terbentuk, kemudian saya mengajukan permohonan berarti saya bukan dapat dari nomor satu, karena kan tanahnya saya nggak punya nih, berasal dari hak atas tanah baru. Jadi tanah negara dimohon, nanti diberikan SKPH, SKPH ini daftar, muncul sertifikat HPL atas nama BAMD misalnya, seperti itu ya. Jadi permohonan seperti biasa gitu, tapi kalau pendanaan konversi berarti dia sudah punya tanah tadi atau yang tadi saya sebut sebagai bahisre atau hak penguasaan, itu dikonversi baru dia pegang sebagai pegang dari hak pengelolaan. Tapi kalau yang belum punya sama sekali ngajukan permohonan, seperti misalnya kalian orang perorangan butuh hak milik, ya ngajukan aja ke pemerintah gitu. Berarti kan caranya itu dengan nomor dua ini, gitu, bukan yang nomor satu. Nah, asal tanahnya, jadi tanah hak pengelolaan itu berasal dari tanah negara. Nah, tanah negara itu merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dia bukan merupakan atas tanah, bukan juga tanah yang dikuasai oleh orang tertentu, bukan tanah wakaf ya. Jadi dia murni tanah negara yang belum dikuasai oleh subjek hukum tertentu ya. Itu kalau HPL berasal dari tanah negara. Kalau tanah ulayat, ya tanah ulayat tahu sendiri ya, tanah yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Jadi masuk dalam bagian masyarakat hukum adat. Jadi di dalam masyarakat hukum adat itu kan ada hak ulayat. Nah, salah satu objek dari hak ulayat itu kan tanah ulayat. Gitu ya. Jadi tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tertentu, gitu ya, sepanjang masih ada. Nah, kewenangan apa saja yang dapat diberikan oleh pemegang hak pengelolaan itu sebenarnya kalau kalian baca ini mirip-mirip ya, mirip-mirip apa yang disebut di pasal 2 gitu. Jadi menyusun perencanaan, peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, kemudian memanfaatkan sebagian hak pengelolaan itu
untuk digunakan sendiri atau dikerjakan dengan pihak ketiga, termasuk menentukan tarif berapa yang harus ditetapkan bagi pihak ketiga jika dia mengelola tanah tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalnya itu tanah hak pengelolaan kan tadi sudah saya sebutkan bahwa hak pengelolaan ini merupakan tanah yang dikerjasamakan nantinya kepada pihak ketiga, gitu ya. Nah, cara kerjasamanya itu dengan cara diberikan hak atas tanah yang baru, karena kembali lagi Indonesia kan menganut asas pemisahan horizontal, sehingga di atas tanah itu dapat melahirkan hak atas tanah baru, gitu ya. Jadi di atas tanah hak pengelolaan itu dapat dilahirkan hak atas tanah yang baru. Nah, cuma memang ada beberapa peraturan tuh yang kadang nggak sinkron gitu ya, nggak sinkron loh ini kok bisa gini, oh bisa gini gitu ya. Nah misalnya nih, kalau di Peraturan Menteri Agraria 9 tahun 65 disebutkan bahwa di atas tanah hak pengelolaan itu dapat diberikan hak pakai. Jadi HPL-nya katakanlah pemerintah Kota Surabaya, hak pakainya misalnya dikuasai oleh PT X misalnya gitu ya. Jadi di atas tanah yang sama timbul dua hak atas tanah ini oke, masih nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ini. Jadi di Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 tahun 74, terus di Permendagri 1 tahun 77, termasuk di Perkapkan 4 tahun 98 disebutkan ada tiga gitu ya. Satu hak milik. Nah, kalau misalnya di atas tanah hak milik, di atas tanah hak pengelolaan itu diberikan hak milik, kalian ingat nggak hak milik itu kan hak yang terkuat, terpenuh dan turun temurun gitu ya. Hak milik itu sebenarnya hanya dapat terjadi di atas tanah negara saja. Kalau dia di atas tanah hak pengelolaan, maka nggak bisa. Loh, tapi kok di peraturannya nyebutkan seperti ini? Nah, asumsinya adalah kalau ternyata di sini ada pengelolaan terus mau diberikan hak milik, maka hak pengelolaannya harus dilepaskan terlebih dahulu. Dilepaskan menjadi tanah negara, baru calon pemegang hak milik itu yang menempati tanah tersebut dengan mengajukan permohonan. Nah, yang bisa apa? Yang bisa hanya hak pakai dan juga hak guna bangunan. Karena hak guna bangunan, kalau kalian lihat kuliah saya sebelumnya, hak guna bangunan itu dapat berdiri di atas tanah hak pengelolaan, termasuk hak pakai. Hak pakai itu dapat berdiri di atas tanah hak pengelolaan, gitu ya. Jadi cuma ada dua, HGB dan hak pakai saja yang bisa berdiri di atas tanah hak pengelolaan. Ya, sertifikatnya bagaimana nanti? Nah, biasanya sertifikat itu muncul dari hak, misalnya hak guna bangunan nomor 123. Di petunjuk itu disebutkan berdasarkan perjanjian penggunaan tanah tanggal sekian nomor sekian HGB ini berdiri atas tanah HPL-nya pemerintah Kota Surabaya misalnya. Jadi ada keterangan itu yang menandakan bahwa ini bukan atau di dalam perkembangannya nyebutnya ini ya, bukan HGB murni karena dia berdiri di atas tanah hak pengelolaan misalnya seperti itu. Nah, di PP 18 tahun 2021 ini malah lucu lagi gitu ya. Di PP 18 tahun 2021 itu disebutkan bahwa hak pengelolaan itu bisa di atasnya diberikan hak guna usaha. Nah, teman-teman ingat ya, hak guna usaha itu kan hak yang digunakan untuk keperluan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, gitu ya. Di definisinya di Undang-Undang Pokok Agraria juga menyebutkan bahwa dia berasal dari tanah negara. Hak guna usaha itu hanya dapat terjadi di atas tanah negara. Kalau misalnya diberikan HGU di atas tanah HPL, nanti kan muncul ada dua kepemilikan. Nah ini kan menurut saya ini akan bertabrakan dengan prinsip eh, yang disebutkan di pasal 7, pasal 10, dan pasal 17. Jadi ada kewajiban mengusahakan tanah secara aktif. Jadi kalau misalnya satu bidang tanah dikuasai oleh dua orang, berarti kan ada satu jadi tuan tanah, satu penggarap tanah. Nah, nggak boleh. Ya, gimana caranya? Ya sama seperti hak milik. Jadi HGU sama hak milik ini sama-sama terjadi di atas tanah negara. Jadi caranya gimana? Ya harus dilepaskan salah satu. Jadi kalau calon pemegang HGU ya HPL-nya harus dilepaskan baru dimohon HGU. Ya. Nah, ini tadi saya sebutkan bahwa di atas HPL itu dapat diberikan ini kurang HPL ya, diberikan hak guna bangunan atau hak pakai di dalam peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agraria disebutkan bahwa pemberian hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan itu dibuat yang namanya perjanjian penggunaan tanah atau singkatannya PPT ya, perjanjian penggunaan tanah. Nah, apa isinya? Sebenarnya isinya itu kembali ke prinsip apa yang namanya? Kebebasan berkontrak ya. Kebebasan berkontrak tergantung ya. Yang penting tidak melanggar 1320 BW aja ya. Sepakat cakap, ada opsi penuh dan kausa yang diperbolehkan. Cuma
di dalam peraturan menteri itu disebutkan setidaknya harus memuat ini. Jadi ada identitasnya, kemudian letaknya di mana, batas-batasnya, dan juga luas tanahnya berapa, jenis penggunaannya apa, misalnya digunakan untuk pasar, digunakan untuk mall, digunakan untuk stadion misalnya, dan seterusnya gitu ya. Harus jelas. Kemudian hak atas tanah yang akan diberikan. Nah, hak atas tanah opsinya tinggal dua kan, hak guna bangunan di atas tanah HPL atau hak pakai di atas tanah HPL. Kemudian jenis bangunan yang akan didirikan, kira-kira bangunannya seperti apa gitu ya. Terus jumlah uang pemasukan, memang di sini ada uang pemasukan tidak gratis ya, jadi ada pembayaran yang harus dibayarkan secara berkala atau tergantung perjanjian ya, biasanya secara berkala dari pemegang hak DB atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Kemudian syarat-syarat lain ya tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak gitu ya. Tapi yang harus ada itu A sampai huruf F harus muncul di dalam perjanjian penggunaan tersebut. Tanda bukti hak pengelolaan ya tadi sudah saya singgung juga bahwa tanda buktinya adalah dengan diterbitkan sertifikat hak pengelolaan. Dengan lahirnya sertifikat hak pengelolaan ya barulah muncul kewenangan-kewenangan yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan. Kalau misalnya HPL itu belum muncul gitu ya, sertifikat belum muncul berarti ya kewenangannya nggak ada. Nah, tapi memang kalau kalian mungkin warga Surabaya ya, ada permasalahan di Surabaya ini udah lama ya. Mungkin kalian pernah dengar istilah surat ijonya Kota Surabaya. Ini pemerintah Kota Surabaya ini ada yang beranggapan bahwa surat ijo pemerintah Kota Surabaya itu merupakan hak pengelolaan gitu ya. Cuma kalau dilihat bukan gitu ya, bukan eh, hak pengelolaan. Kenapa? Karena kalau itu dia berasal dari tanah hak pengelolaan, seharusnya kan gini. Misalnya saya mengajukan permohonan ke pemerintah Kota Surabaya. Mau diberikan apa? Hak guna bangunan misalnya. Diberikan apa? Saya membuat perjanjian penggunaan tanah antara saya dengan pemerintah Kota Surabaya. Nah, kemudian setelah ditandatangani surat tadi, saya bawa ke kantor pertanahan kabupaten kota untuk sebagai dasar bahwa saya berhak atas eh, calon hak guna bangunan di tanah hak pengelolaan. Nah, sama pemerintah kota Surabaya, sama kantor pertanahan kota Surabaya nanti akan diberikan surat keputusan pemberian hak. Nah, surat keputusan pemberian haknya nanti daftarkan lagi ke kantor pertanahan, muncul sertifikat hak guna bangunan di atas tanah HPL atas nama saya, di atas tanah pemerintah kota Surabaya, gitu ya. Berarti sertifikatnya pun itu juga diterbitkan dari kantor pertanahan kabupaten kota di mana letak tanah tersebut berada. Tapi kalau surat hijau, kalian coba cari aja di googling ya surat hijau. Itu yang muncul logonya bukan logonya, kalau sertifikat kan logonya Garuda. Itu kalau surat hijau logonya adalah logo pemerintah Kota Surabaya. Jadi diterbitkan oleh Dinas Pertanahan. Nah, ini menandakan bahwa Kota Surabaya juga bukan merupakan subjek dari hak pengelolaan yang sedang ramai ini gitu. Jadi dia menerbitkan eh, surat hijau itu izin pemakaian tanah ya, izin pemakaian tanah dari pemerintah Kota Surabaya yang diberikan kepada warga Surabaya untuk keperluan rumah tinggal atau katakanlah untuk usaha komersil, tapi kebanyakan untuk rumah tinggal gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dia bukan dari hak atas tanah, berarti kan ada semacam penyimpangan gitu ya, penyimpangan terkait dengan pengelolaan barang milik daerah. Nah, di Indonesia dulu itu di tahun 2015-an itu cuma ada dua surat hijau itu. Surat hijau itu eh, pemerintah Kota Surabaya sama Bandung. Nah, tapi waktu Pak Ridwan Kamil itu jadi wali kota ya, wali kota Bandung itu surat izinnya dilepaskan. Nah, tinggal satu-satunya di Indonesia cuma di Surabaya aja yang bermasalah. Jadi janji-janji politiknya calon wali kota biasanya itu untuk menghapuskan surat hijau, tapi ya berapa kali periode ganti wali kota tetap surat hijau sampai sekarang pun ada. Yang banyak kelihatan itu ya di dekat UNER itu kan, jadi ada di daerah Gubeng Erlangga, di daerah Pucang, terus di Baratajaya, terus di mana itu dekatnya apa ini Kodam itu hmm, mana sih di Putra World itu seberangnya itu masih banyak surat hijau di situ. Jadi hati-hati kalau kalian mau transaksi tanah juga harus dipastikan apakah tanahnya itu hak atas tanah atau surat hijau. Karena kalau surat hijau itu dia di samping tiap tahunnya membayar PBB ya, kalau
misalnya saya pemegang hak atas tanah nih, misalnya hak milik, kan tiap tahunnya bayar PBB ya, buat PBB tanah dan bangunan. Tapi kalau surat hijau, di samping dibebankan PBB juga ada uang pemasukan kepada pemerintah kota, jadi double ya bayarnya. Ada beberapa dosen pengajar agraria ini yang juga tinggal di tanah hijau ya. Jadi saya nyebut aja kayaknya kayak Rosli Hayati itu di Pucang, rumahnya itu juga statusnya surat hijau gitu ya. Terus Dr. Agus Karmaji tinggal di daerah barat saja juga statusnya surat hijau gitu ya. Jadi ada beberapa lagi, misalnya kayak Prof. Rahma itu di barat saja juga surat hijau. Dr. Tri Sadini di Pucang Anom itu juga surat hijau gitu ya. Mungkin ada beberapa dosen lain juga surat hijau. Terus saya tanya kenapa kok mau gitu ya, tetap masih masih bernilai ekonomis. Cuma bedanya apa gitu? Bedanya apa surat hijau sama hak atas tanah gitu ya? Bedanya biasanya kalau bank itu nggak mau. Misalnya mau dijadikan objek jaminan itu nggak mau gitu ya, karena kan tanahnya Pemkot katanya nggak jelas gitu ya. Kalau misalnya kalian punya hak guna bangunan atau hak pakai itu banknya masih mau dijadikan objek jaminan gitu ya. Nah, apa ini namanya, waktu eranya Bu Risma itu memang ada perwali untuk menghapuskan surat hijau, cuma memang menjadi polemik tersendiri ya. Masalah ini ada unsur politisnya soalnya katanya. Surat hijau itu mau dilepaskan gitu ya, asal ada kayak MOU gitu, MOU antara beberapa instansi termasuk kejaksaan, BPK gitu ya. Karena Bu Risma juga takut kalau mau dihapuskan takutnya kena penggelapan aset gitu ya. Nah, akhirnya muncullah perwali ini. Perwali ini intinya adalah kalau misalnya tanah ini orang yang sudah punya tanah surat hijau lebih kurang 20 tahun sudah ditenggali secara berturut-turut bisa melepaskan surat hijaunya terus diganti menjadi hak guna bangunan atau hak pakai gitu ya. Nah, cuma ternyata dalam pelaksanaannya kan ini kebanyakan surat hijau kan dimiliki oleh orang-orang ini ya, orang-orang menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah, luas tanahnya juga besar. Ternyata yang ada biaya kompensasi yang harus dibayarkan oleh pemegang surat hijau ini. Tapi kompensasinya itu didasarkan pada TBB. Nah, ibaratnya kalian katakanlah di daerah Pucang itu kan ya lumayan mahal ya daerah situ. Katakanlah rumah-rumah kecil aja udah minimal aja 1 M mungkin kalau di daerah situ. Nah, jadi biaya kompensasinya itu kan untuk pelepasan aset itu kan harus harus menyetujui dari DPRD. Nah, DPRD itu menetapkan berapa kompensasinya itu didasarkan pada PBB-nya. Jadi soal sini, misalnya saya punya rumah di Pucang, ya, punya rumah di Pucang, PBB saya itu ternyata nilainya ada 1 miliar. Saya harus membayar 1 miliar ke pemerintah Kota Surabaya untuk rumah yang saya tinggali. Nah, akhirnya kan, nah ini sebenarnya peraturannya gimana sih gitu ya. Jadi agak memberatkan. Tapi ada beberapa yang memang berani untuk melepaskan, tapi kebanyakan ya memang pemodal besar ya yang di daerah Kertajaya itu kan surat hijau juga itu. Sebagian itu malah sudah dilepaskan karena apa namanya, yang boleh dilepaskan cuma satu ya. Coba kalian baca di peraturan wali kotanya itu cuma satu dan itu ada nilainya tertentu. Gitu ya. Kalau pemodal besar mungkin nggak masalah, tapi kalau misalnya yang orang-orang kecil itu yang agak keberatan, gitu ya. Nah, mungkin itu apa yang akan saya sampaikan di pertemuan hari ini. Ada satu PR ya untuk kalian analisis karena ada peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014. Ini kayaknya ada perubahannya ya. Saya nggak update ya. Coba kalian cari di pengelolaan barang milik daerah atau negara terkait dengan keberadaan surat hijau. Apakah sebenarnya pemerintah ini boleh nggak sih kasih surat hijau atau enggak? Ya, dikaitkan dengan apa yang namanya, gimana maksudnya gini, boleh nggak sih pemerintah itu menerbitkan surat izin? Mereka kan sudah ada fasilitasnya yaitu di uh, yang tadi misalnya paling update aja di PP nomor 18 tahun 2021 ya. Misalnya ada pemegang HPL, di atasnya dapat diberikan hak guna bangunan atau hak pakai gitu kan ya. Tapi boleh nggak sih pemerintah kota ini menggunakan jembatan dalam hal gue jembatan lain untuk memperoleh pendapatan asli daerahnya dengan menggunakan salah satu instrumen, misalnya contohnya surat hijau gitu ya. Itu perlu kalian analisis ya.
secara mandiri. Nanti minggu depan ketemu saya lagi dengan materi apa minggu depan saya lupa materinya. Saya cek lagi gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya Mas Arjuno. Oke, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan ini apa? Bu Risma itu kan katanya beliau takut kalau misalnya menghapuskan surat hijau karena ditakutkan nanti akan ada yang namanya penggelapan aset. Nah, itu mengapa, Pak? Ketika surat hijau itu dihapuskan maka akan disebut sebagai penggelapan aset, Pak. Ya, gini. Jadi kalau masalah pidana ini kan nggak peduli ini ya, bukan tanggung jawab jabatan ya. Maksudnya kamu nggak jabat pun itu kan tetap ngikutin gitu ya. Kalau ini kaitannya sama pidana gitu ya. Beda kalau itu bicara mengenai aspek administratif. Kalau aspek administratif itu tanggung jawab jabatan. Misalnya saya jadi wali kota, saya menetapkan peraturan ini, terus saya ganti nggak jadi wali kota di kota itu ya, terus diganti orang lain, tanggung jawabnya tetap tanggung jawaban wali kota yang baru misalnya. Tapi kalau itu masalah pidana itu kan nggak ngikutin terus, walaupun kalian pensiun ya ngikutin terus gitu ya. Nah, kenapa kok bisa dikategorikan sebagai penggelapan aset? Jadi gini, aset dari pemerintah daerah itu salah satunya adalah surat hijau, ya kan? Kalau misalnya dia mau melepaskan secara sepihak, nah dicoret gitu ya, itu nggak bisa, karena kan asetnya itu adalah milik dari warga pemerintah daerah tersebut ya, termasuk warga warga Surabayanya. Nah, bagaimana cara melepaskan aset itu? Nah, harus ada persetujuan dari DPRD. Karena DPRD kan semacam representasi dari warga kota Surabaya misalnya. Nah, kalau tanpa adanya apa yang tadi persetujuan dari DPRD, ya berarti kan dia eh, wali kota yang menjabat mencoret aset itu tanpa persetujuan dari warga Surabaya. Itu kan masuk sebagai penggelapan. Dia menguasai dan terus dicoret, nggak bisa. Nah, yang kenapa Bu Risma itu waktu itu saya ikut waktu itu ada seminar ya di Ubaya, memang pusatnya di Ubaya yang ada ini loh warga yang merasa dirugikan dengan adanya surat hijau gitu. Jadi ada kayak paguyubannya itu di Ubaya memang, dan beberapa dosen agraria itu diundang jadi narasumber di sana gitu ya. Nah, sebenarnya sudah clear gitu ya. Saya ikut itu, mas saya udah clear kok. Yang penting apa? Dari pihak Pemkotnya itu minta ada MOU dari pemerintah Kota Surabaya, dari BPK, kepolisian, KPK, satunya Kementerian Keuangan kalau nggak salah. Nah, untuk melepaskan aset, jadi nggak apa-apa Bu Risma tanda tangan surat itu untuk melepaskan seluruh aset. Oh, toh katanya apa wakil wali kotanya waktu itu kan berhalangan ya, yang kan berkala gitu ya. Yang saya ikut waktu itu kebetulan dihadiri sama wakil wali kotanya itu nyebutkan pendapatannya dari surat itu loh nggak lebih dari 5% dari total pendapatannya asli daerahnya kota Surabaya. Berarti kan kecil sekali sebenarnya pendapatannya itu. Nah, karena kecil itu kan sebenarnya nggak ada masalah untuk dilepaskan. Nah, tapi Bu Risma waktu itu, waktu masih menjabat itu nggak mau. Kalau MOU-nya nggak ada, nggak berani dia. Takutnya sudah kadung dilepaskan, dia sudah nggak jadi wali kota, terus tiba-tiba diusut nih, diusut karena dianggap bahwa wali kota Surabaya menggelapkan aset gitu. Kan nggak lucu gitu ya. Jadi, nah sampai sekarang pun MOU itu saya rasa belum muncul gitu. Jadi ya gimana caranya ya? Pemerintah kota Surabaya masih berupaya waktu itu ya caranya itu mengeluarkan peraturan wali kota tadi, peraturan wali kota yang isinya untuk pelepasan asetnya. Jadi untuk melepaskan aset ini bukan gelondongan semuanya, tapi berdasarkan permohonan. Kalau mau silakan ngajukan, nanti akan ditetapkan berapa uang kompensasi yang harus dibayarkan, baru asetnya dilepaskan. Nah, penetapan uang kompensasi bukan kewenangannya dari wali kota, itu kewenangannya dari DPRD. Nah, setelah ada persetujuan dari DPRD, baru wali kota itu tanda tangan, gitu, itu sudah dibayar. Baru tanahnya jadi tanah negara, nanti oleh ex pemegang surat hijau dimohon jadi hak guna bangunan atau hak pakai murni, jadi hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara. Itu Mas Arjuna. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, semoga bermanfaat buat kalian. Insya Allah kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya.